Oke, gue pengen review jujur HP nggak, maksud gue Itel S23 Plus yang satu ini setelah pemakaian yang cukup lama ya kan. Apa aja yang gue rasakan terhadap HP ini gue bakal rangkum dalam satu video ini. Oke, yang pertama yang bisa gue kasih tahu ke lu adalah kalau kita beli Itel S23 Plus ini, kalau nggak dapat paketan otomatis lu harus modal lagi ya kan, adaptor-adaptoran. Cuman kalau lo beli di luar sana biasa udah paketan-paketan semua. Nah, sumpah seriusan deh, selama gue pemakaian lama ini jauh lebih worth it daripada iPhone-iPhonean second. Sumpah seriusan, gue no kidding, gue no kibul-kibul. S23 Plus ini jauh lebih nyaman daripada iPhone second-secondan yang harganya 3 juta, 4 juta. Gue jauh lebih nyaman sama ini. Tapi beda ya, kalau iPhone resmi itu lebih ya ada hati tenang lah. Cuman kalau dibandingkan HP-HP Inter yang harganya melambung, wah mending si Itel, nggak, maksud gue si Itel S23 Plus ini kemana-mana. Dari sisi interface ya, dari sisi look saya tuh kayak berasa HP baru banget lah, beda lah. Bahkan HP ini pun nggak malu-maluin kalau kita bandingkan dengan kasta-kasta boba-bobaan yang ada saat ini, ya kan, mulai dari 11 Pro sampai 15 Pro dengan boba-boba mereka itu. Gue megang si Itel S23 Plus ini merasa kayak satu circle gitu. Anjay, ya kan, gimana, udah join the circle gitu gue kan, dengan perboba-bobaan yang mungkin bagi sebagian orang pilih Apple itu karena bobanya buat gengsi. So, why not? Ya kan, dengan budget terbatas kita bisa pilih Itel S23 Plus ini buat gengsi, ya kan? Anjay. Sumpah saran gue yang hebat ya kan. Nggak, tapi itu yang gue rasakan selama gue pakai Itel S23 Plus ini. Gue ngerasa pede banget megang HP ini karena kameranya tuh boba-boba gitu. Kalau gue pegang tuh kadang temen gue yang gak ngeh banget sama HP, anjay, HP baru bos gitu katanya. Wih, di berapa juta lo beli itu? Padahal murah banget ya kan. Ada yang bilang seharga motor itu, seharga motor. Padahal HP murah gitu. Mungkin semua itu tuh gara-gara boba ya. Tapi ini berlaku buat orang yang gak terlalu paham handphone ya. Tapi kalau orang yang tiap tahun ganti HP, tiap bulan ganti HP, tiap minggu ganti istri, enggak, maksud gue ganti HP mulu, udah pasti tahu lah merek Itel alias Itel, maksud gue gue manggilnya Itel aja lah ya. Jadi si Itel ini menurut gue udah terkenal di semua kalangan-kalangan per reviewer, per HP-HPan udah pada tahu ya kan. Nah, yang gue nggak suka selama pemakaian yang lama ini terhadap HP ini, kameranya boy. Tapi jujur gue nggak bisa komplain masalah kameranya. Kenapa? Wah, karena si Itel ini ngasih harga yang udah murah gitu ya kan. So what ya kan, dikasih harga 2 jutaan lebih sedikit, lo dikasih dengan desain seperti ini, dikasih baterai yang gede, dikasih RAM dan memori yang gede. It's more than enough ya kan. Jadi gue nggak bisa komplain meskipun kameranya sebenarnya B aja. Jadi gue pakai HP ini buat potret. Kadang potretnya tuh nyambung, kadang nggak ada potretnya sama sekali, kayak fail mulu. Kadang gue moto di dalam ruangan yang terang aja kayak kelihatan butek aja gitu. Untuk dari kualitas kamera si Itel, nggak, maksud gue si Itel S23 Plus ini. Tapi gue nggak bisa komplain karena ini harganya udah sesuai. Ini bukan komplain ya, gue cuma kasih tau ke lu aja ya. Buat lo di luaran sana yang ngincar HP ini dan lu mikir bakal kameranya tuh dewa banget, jangan. No. Lu mendingan cari HP lain aja yang lebih proper kalau lu butuhnya kamera ya. Karena HP ini tuh sejatinya kamera depan ya, kamera belakang yang nggak ada yang bisa di wow-in banget lah. Terkesan biasa aja, cuman nggak bisa dikomplain juga karena Itel tuh udah ngasih sesuatu hal yang lebih di sisi lain ya kan. Jadi gue menekankan di sini, yang gue bilang ini bukan gue seharusnya gini, enggak, karena ini udah lebih dari ini, menurut gue udah terlalu murah sih ini HP. Tapi yang gue kasih tahu di sini adalah minus yang gue rasakan aja. Bukan minus ya, kurang aja lah gitu. Rasanya kayak kurang gitu ya kan. Kamera depan dan kamera belakang biasa aja ya. Sekarang ngomongin soal displaynya. Nah, ini dia nih. Di tahun 2020 ke bawah, sebelum tahun 2020 ke bawah, 2010 ke atas ya. Itu lo kalau pilih layar yang bagus ya, lo mau nggak mau harus mantan flagship. Nah, gue kasih contoh ya. Sekarang HP utama gue, daily driver gue tuh iPhone 15 Pro ya kan. Sekalian gue tes lah buat review-review gitu nih HP. Nah, banyak aktivitas yang gue lakuin di HP utama gue, si 15 Pro ini. Jadi ya lo tau lah, layar flagship itu nggak bisa bohong. Tapi ketika gue megang HP 2 jutaan ini, mata gue tuh kayak nggak ngeh kalau HP ini HP murah. Ini HP non flagship gitu, nggak ngeh gitu. Mata gue tuh berasanya HP si Itel, nggak, maksud gue si Itel S23 Plus ini kayak HP mahal. Karena layarnya tuh kayak HD gimana gitu ya kan. Brightness-nya tuh ala-ala AMOLED pada umumnya. Jadi mata gue tuh udah bener-bener, wah ini nyaman gitu. Kayak berasa nyaman aja gitu.
Biasanya kalau yang non flagship, apalagi kita beli HP baru di budget 2 jutaan, itu layarnya butek cuy. Kayak, ya you know lah layar IPS tuh kayak gimana ya kan. Ya itulah yang bisa gue obrolin soal display. Nanti gue lanjut lagi dari akhir video. Nah, sekarang untuk kelengkapannya. Kelengkapannya sebenarnya seandainya si Itel ini ngasih cuman HP tok doang tanpa box aja, menurut gue juga worth it aja. Kenapa? Karena udah kelihatan murah. Nah di paket pembeliannya mereka cuma kasih kabel. Kabelnya nggak gue pakai sama sekali. Karena ya kita udah tau lah, kita aksesoris kabel-kabel Type-C gitu banyak. Tapi gue untuk daily ngomongin soal pengecas-ngecasan, gue pakai adaptor yang copot-copotan gitu. Nah untuk baterainya, kalau gue ngecas dari pagi sampai malam, itu nggak ngecas sama sekali. Sumpah ini baterai awet banget. Cuma bedanya lu harus tahu ya, kalau lu ngecas HP-HP mAh-nya gede ya, kapasitas mAh-nya gede, otomatis itu long jangka panjang ya lu ngecas ya. Dan udah support fast charging juga, jangan sekali-sekali pakai adaptor yang KW. Karena kalau pakai adaptor yang KW ya, kayak yang lagi gue pegang ini adaptor oli copotan. Karena kalau pakai adaptor yang KW, lu tahu sendiri, build quality flagship dan non flagship itu kayak gimana perbedaannya? Mungkin kalau kita lihat dari sisi eksternal ya, dari sisi fisik ini HP menawan banget. Tapi dari sisi dalamannya, jeroannya, udah pasti kualitasnya itu bukan kayak kualitas HP mahal. Dan karena si Itel ini cuman ngasih kabel doang di paket pembelian, kecuali lu dapat bonus ya. Jadi lu tuh harus lebih teliti banget untuk pendukung aksesoris ya. Contoh yang paling penting dan paling riskan, adaptor charger. Karena banyak orang di luar sana tuh bodo amat sama adaptor KW. Ketika lu pakai yang KW, lu pakai di HP ini, itu bisa berimbas ke LCD-nya yang bisa gerak-gerak sendiri lah, ya kan. Terus HP-nya bisa matot lah, itu banyak terjadi. Mungkin ya gue rasa dengan adanya tren yang HP-HP custom murah dengan dikasih kabel tok doang, gue yakin sih 2 tahun 3 tahun ke depan pasti banyak HP-HP matot bertebaran. Karena HP matot itu awal muasalnya banyak terjadi dari adaptor charger yang korslet. jadi lu tuh harus wanti-wanti itu ya. Nah, balik lagi ke topik. Untuk penggunaan si Itel S23 Plus ini dalam penggunaan yang cukup lama yang gue rasakan, gue nggak ngerasain ghost touch, layarnya nyaman, gue nggak pernah tuh ngerasain mistouch gitu karena layarnya cukup panjang dan cukup lebar. Kondisi layarnya di dalam ruangan maupun di luar ruangan nyaman, kelihatan aja. Gue pernah pakai HP ini di outdoor, anjay, ini really gitu, HP 2 juta sebagus ini layarnya. Kayak bingung gitu. Mungkin beberapa bulan yang lalu gue ngebully Itel S23 ya, karena layarnya butak burik ampah sampah lah. Tapi sekarang seketika Itel ngeluarin yang varian S23 ada embel-embel plusnya, mereka ngasih layar yang gila banget. Jadi menurut gue hasil review gue, hasil pemakaian gue selama berhari-hari yang bisa gue simpulkan adalah HP ini nyaman, enak dipakai. Cuman satu yang gue note ya ke lu, kalau seandainya ngincar kamera, ya jangan pilih HP ini, karena kamera di HP ini masih kurang banget.